Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syamtub. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat, panjang umur dan murah rezeki. Amin amin. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng tentang cara setting sebuah router atau modem menjadi dua opsi ya. Artinya dua output. Satu router kita jadikan sebagai mode PPPoE. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, kita jadikan juga sebagai mode hotspot. Artinya satu router ini nanti akan kita setting akan memancarkan dua SSID ya, atau dua nama WiFi. Nama WiFi pertama menggunakan mode PPPoE, di mana di situ kita menggunakan mode rumahan atau mode password biasa. Kemudian SSID yang kedua kita setting sebagai mode voucheran, artinya tanpa menggunakan password biasa, artinya menggunakan login pick. Ingin tahu caranya seperti apa? Simak terus video ini sampai habis. Kebetulan di modem ini atau di router ini kali ini saya memiliki sebuah router yaitu Totolink. Totolink dengan model atau tipe N355RT ya ini ya. Oke. Router ini merupakan regenerasi dari Totolink sebelumnya yaitu N300RT, dimana ketika kita setting di sebuah router N300RT sangat mudah ya untuk menjadikan dua opsi, yaitu opsi voucheran kemudian opsi rumahan gitu ya. Kita unboxing dulu ya seperti apa bentuk modemnya. Untuk reviewnya kayaknya sudah pernah saya reviewkan seperti apa bentuk modem ini di video saya sebelumnya ya. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini cara konfigurasinya, ada dua bahasa ya. Ini bahasa Inggris, kemudian ini bahasa Indonesia. Kita letakkan aja, langsung kita ke routernya teman-teman ya. Seperti ini bentuk routernya ya. Untuk Ethernetnya di sini ada 5 Ethernet. Seperti ini bentuk routernya, mungil banget ya. Tuh. Dilengkapi dengan dua antena. Untuk Ethernetnya Ethernet 1 yaitu WAN yang berwarna kuning seperti ini. Kemudian Ethernet yang 4 yang berwarna oranye merupakan untuk LAN ya, seperti ini. Ini untuk colokan kabel power. Untuk tombol reset pada biasanya kalau Totolink di depan ya, gitu ya. Oke. Jadi pada router ini nanti kita setting jadi dua opsi ya. Ada dua opsi. Khususnya bagi teman-teman yang RT RW net mungkin sangat bermanfaat ya, karena kita istilahnya menyelam sambil minum air bahkan nangkap ikan gitu ya. Jadi seandainya ada pelanggan kita yang berlangganan rumahan, jadi kita bisa pancarkan juga sebuah hotspot voucheran yang mungkin bisa mengcover daerah sekitarnya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada router ini nanti kita akan tancapkan untuk koneksi internetnya, kita tancapkan di WAN. Namun di LAN-nya ini kita alternatifnya yaitu kita jadikan mode bridge, yang mana nanti seandainya ada klien yang mau menyambungkan lagi, jadi di sini juga bisa kita gunakan sebagai alternatifnya tanpa menambah sebuah hub, seperti itu ya teman-teman ya. Cara settingnya seperti apa? Simak terus video ini sampai habis. Routernya sudah saya tancapkan ya. Router yang tadi, router Totolink N355RT sudah saya tancapkan ke komputer yang saya gunakan. Kemudian kita masuk di halaman browser ya. Pastikan dulu router yang kita tancapkan itu untuk melakukan penyetingan kita tancapkan di Ethernet port LAN ya, yang berwarna oranye, bukan di port WAN. Itu yang biasa saya lakukan ya. Sebenarnya kita seandainya menancapkan kabel LAN di port WAN juga bisa, tapi saya pada biasanya menggunakan yang port LAN ya. Kemudian kita akses IP-nya. Untuk router Totolink N355RT pada biasanya kita coba IP-nya 192.168.1.1 ya teman-teman ya. Kemudian kita enter. Apakah bisa mengakses? Kita coba, ternyata 0.1 teman-teman ya, itu ya IP-nya ya. Untuk router Totolink N355RT bukan 1.1, beda dengan yang N300RT ya. Jadi kita ulang lagi, kita ganti. Di sini berarti 192.168.0.1 ya, seperti ini. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Bisa teman-teman langsung menyekip atau kita isikan password baru ya untuk mengakses router yang tadi. Saya akan coba isikan password baru seperti ini.
Kemudian kita konfirmasi passwordnya ya. Pastikan, ingat ya apa yang kita inputkan. Kemudian kita setup di sini ya. Kita tinggal klik menu setup seperti ini. Kita inputkan kembali password yang sudah kita inputkan barusan. Selanjutnya kita isikan kode verifikasi. Ini ada bacaan verification code. Kita tinggal ketikkan ya, sesuaikan dengan captcha yang di bawah. Seperti ini. Kita coba login. Kita langsung perbarui seperti ini ya. Oke, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Totoling model N355RT ya. Firmware versionnya yaitu versi 1.0.0 ya teman-teman ya. Oke. Kemudian sebenarnya kita seandainya menyeting sebagai mode PPPoE, kita bisa langsung di sini ya. Ini sudah setupnya seperti ini. Kita tinggal pilih yang mode PPPoE seperti ini ya. Tapi pada biasanya saya tidak menggunakan seperti ini. Kita langsung masuk di menu setup aja di sini, biar lebih detail ya. Kita langsung masuk di menu setup di sini, advance setup. Oke, pastikan kita sudah terbawa di menu tampilan seperti ini. Di sini sudah ada statusnya. Ini ada bacaan one. Di port yang warna kuning tadi one ya. Kemudian yang berwarna oranye yaitu LAN. Kebetulan tadi untuk melakukan penyetingan saya tancapkan di port LAN nomor 4 ya, ini ya. Sudah ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian yang LAN 3 sampai LAN 1 masih belum ada konektivitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Caranya sangat mudah. Seandainya kita ingin menyeting router Totoling N355RT untuk memancarkan dual mode ya, artinya satu mode rumahan atau WiFi biasa. Kemudian SSID yang nomor 2 kita pancarkan sebagai mode hotspot. Langkah selanjutnya kita masuk di menu network di sini. Ini status ya. Kemudian kita masuk di menu network. Di sini ada menu tampilan one setting ya. One setting, kemudian LAN setting, kemudian IPTV setting seperti ini ya. Oke, kita kembali ke atas, kita masuk dulu di one setting di sini teman-teman ya. Di one type-nya kita scroll sebelah kanan. Di one type kita pilih PPPoE yang seperti ini ya. Saya sudah menganggap teman-teman semua sudah menggunakan Mikrotik dan sudah membuatkan akun PPPoE di Mikrotiknya masing-masing ya. Oke, saya contohkan ya. Ini cuma sekedar contoh. Di sini akan saya ketikkan username dan password PPPoE yang sudah saya sediakan seperti ini. Oke. Kemudian di passwordnya kita isikan sebagaimana yang kita buat sebagaimana di user Mikrotik kita ya. Untuk passwordnya ini. Kemudian kita isikan lagi konfirmasi password seperti ini. Kemudian di bawahnya service name-nya tidak usah kita isi, biarkan dikosongi. One DHCP type-nya kita pilih normal PPPoE seperti ini ya. One access type kita pilih continuous. Kita scroll ke bawahnya. Selanjutnya kita pilih yang ini, ping access on one, kita checklist. Kemudian enable web server access on one, kita juga checklist. Tujuannya agar kita bisa meremote dari server ya. Seandainya kita ingin meremote router ini dari server yang kita miliki. Seandainya kita non-checklist seperti ini, otomatis kita tidak bisa meremote dari server gitu ya teman-teman ya. Oke, anggap aja saya akan checklist. Kemudian kita apply. Kemudian kita simpan aja. Pada biasanya router ini akan melakukan rebooting ya, atau restart. Sambil ditunggu. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Kemudian kita inputkan kembali password login yang sudah tadi kita buat. Untuk yang Totoling N355RT lumayan ruwet ya, soalnya ada verifikasi kode seperti ini. Kita inputkan kembali aja. Besar semua ya.
Kemudian kita login. Kita simpan aja. Selanjutnya sudah di sini sudah di AC setupnya sudah muncul ya, itu ya. Username untuk PPOE ya. Oke. Kemudian kita masuk di advance setup kembali. Tadi kita sudah di WAN sudah kita setting, kemudian kita masuk di LAN setting ya, di bawahnya. Di LAN setting ini akan coba saya ganti IP-nya ya. Akan saya ganti seperti ini. Kemudian DNS-nya biarkan aja LAN set router IP. Ini dibiarkan seperti ini ya. Kemudian untuk DHCP client ring-nya kita disable dulu. Kemudian kita enable-kan agar berganti sebagaimana yang di atas IP-nya ya, itu ya. Untuk ini akan saya batasi ke 50 seperti ini aja. Selanjutnya kita apply. Otomatis router ini akan ngereboot atau restart ulang seperti itu ya teman-teman ya. Kita reload. Jangan lupa di sini kita isi ya. Kita ganti sebagaimana IP yang sudah kita ganti barusan 192.168.13.1 ya. 192.168.13.1 kita enter. Maka akan muncul seperti ini ya. IP-nya sudah berganti atau berubah dari awalnya 192.168.0.1 sekarang sudah berganti menjadi 192.168.13.1. Oke, kemudian kita inputkan password kembali. Kemudian kita isikan verification kodenya. Kita login. Kita simpan aja. Kita kembali ke menu advanced setup. Tadi sudah WAN sudah, LAN setting sudah kita rubah. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk di wireless ya. Untuk IP versi 6 network dibiarkan saja, tidak usah kita setting apa-apa ya. Kita langsung masuk di menu wireless seperti ini. Untuk di basic setting ini ya. Untuk di basic setting ini pastikan sudah ter-enable. Kemudian di SSID yang pertama, basic setting ini merupakan SSID yang pertama ya, yaitu SSID untuk WiFi biasa atau WiFi rumahan yang mode PPPoE. Jadi tinggal kita ganti aja di sini. Sesuaikan dengan nama yang akan kita inginkan. Saya akan coba seperti ini. Kemudian broadcast SSID pastikan di enable. Kemudian encryption-nya ini masih disable. Jadi kita tinggal kasih password. Bisa menggunakan WEP, WPA2, WPA mixed. Pada biasanya saya menggunakan WPA2 seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan password di sini ya, di bawahnya ada bacaan password. Kita isikan passwordnya sesuai yang kita inginkan. Seperti ini ya. Ini cuma sekedar contoh teman-teman ya. Oke. Saya kasih seperti ini. Kemudian kita apply. Otomatis router itu akan melakukan rebooting kembali selama 30 detik. Coba kita reload ya. Kita reload. Sudah ya. Selanjutnya tadi sudah masuk di WAN sudah, LAN sudah. Kita masuk di wireless tadi ya. Basic settingnya sudah kita ganti. Kemudian langkah selanjutnya kita buatkan juga SSID yang mode hotspot, dimana kita masuknya di multiple SSID 1 ya. Untuk yang basic ini yaitu WiFi yang mode PPPoE atau WiFi rumahan. Kemudian yang multiple SSID 1 ini kita buatkan untuk mode voucheran. Jadi satu router atau satu modem yang N355RT akan memancarkan dua SSID. SSID yang pertama yaitu rumahan, SSID yang kedua yaitu mode voucheran atau hotspot. Di sini multiple SSID 1 sudah saya
pilih. Kemudian di sini masih disable teman-teman ya. Kita tinggal mengenablekan dengan cara tinggal klik panahnya, kemudian kita ganti ke enable. Maka di sini akan munculkan SSID seperti ini, ya. Jadi kita tinggal ganti sesuai dengan nama yang kita inginkan. Di sini akan saya coba ganti basmalah hotspot seperti ini ya. Oke. Basmalah hotspot 1 seperti ini. Kemudian akses kontrolnya tetap LAN +1 ya. Broadcast SSID kita tetap enablekan. Kemudian encryptionnya kita disable ya. Kenapa kok disable? Karena ini merupakan mode voucheran, yaitu akan menampilkan login pic. Selanjutnya kita langsung apply. Otomatis router yang tadi, router N355RT akan melakukan rebooting atau restart ulang gitu ya. Sudah selesai nge-reboot, kemudian kita coba reload ya. Apakah settingan sudah bisa diterapkan? Di wireless tadi basic setting yaitu atas nama sutel rumah gitu ya. Kemudian kita lihat di multiple SSID 1, apakah sudah berhasil? Sudah berhasil ya. Basmalah hotspot 1 seperti ini. Langkah selanjutnya kita masuk kembali ke network di sini. Kemudian kita masuk di IPTV gini ya. Ini ya IPTV setting. Kenapa kok tidak saya setting tadi? Karena teman-teman untuk pemula biar tidak bingung ya. Jadi saya ambil belakangan yang ini ya. IPTV settingnya kita setting belakangan. Kita masuk di menu IPTV setting. Kemudian kita masuk di enable. Ini masih dalam kondisi IPTV disable ya. Kita pilih yang enable yang ini ya. Enable. Maka akan muncul tabel seperti ini. Pastikan dulu di IPTV-nya checklist semua ya. Ini masih dalam kondisi unchecklist. Jadi kita checklist semua seperti ini. Di checklist semua ya, seperti ini ya. Oke. Pastikan dulu di checklist semua. Tujuannya untuk apa di checklist? Saya akan coba uraikan ya. Ini ada Ethernet port 5, Ethernet port 4 sampai Ethernet port 1, yaitu Ethernet port pada router Totolink N355RT itu ada 5 port. Port yang pertama yaitu WAN, yang ini ya. Yang Ethernet port 5 ini merupakan WAN yang terkoneksi ke server kita atau ke mikrotik kita. Kemudian Ethernet port 4 sampai dengan Ethernet port 1 yaitu merupakan Ethernet port LAN ya teman-teman ya. Yang tadi sudah saya jelaskan, yang WAN berwarna kuning, kemudian yang port LAN berwarna oranye, yaitu yang ini ya. Kita checklist juga itu ya. Jadi ini merupakan Ethernet yang ada atau yang tersedia di router N355RT kita. Kemudian di bawahnya juga sisa 2 yang belum terchecklist. Yang pertama ini wireless 2,4 GHz primary AP merupakan SSID dari PPPoE teman-teman ya. Kemudian yang di bawahnya ada wireless 2,4 virtual AP1 merupakan SSID dari hotspot yang kita tadi buat. Yang ini ya. Yang ini, yang pertama ini dari basic setting yang ini. Yang bernama sutel rumah. Kemudian yang nomor 2 yang dari multiple SSID 1 yang ini ya teman-teman ya. Yang bernama basmalah hotspot 1 gitu ya. Mungkin teman-teman bisa mengerti ya. Seandainya tidak mengerti nanti kita sharing di kolom komentar aja ya. Seperti itu. Kita checklist semua seperti ini. Kemudian untuk NAT yang ini yang sudah aktif itu yang nomor port nomor 5 ya, Ethernetnya ya. Untuk yang lain kita ganti ke bridge. Ini kita ganti bridge. Kemudian port 2 kita ganti bridge. Selanjutnya port 1 juga kita ganti bridge seperti ini ya. Selanjutnya kita ganti juga di NAT yang ini, di wireless 2,4 GHz virtual AP kita ganti ke bridge yang ini ya. Ini ganti bridge ya, bridge. Kemudian jangan lupa juga VLAN ID-nya, VID ini ya. Kita ganti teman-teman ya. Sesuaikan dengan keinginan kita. Yang penting jangan sama nilainya teman-teman ya. Kalau di atas ini kita ganti atau ditetapkan 2 seperti ini, otomatis yang bridge, yang NAT ini kan sudah 2.
maka yang bridge kita anggap aja kita ganti ke 10 seperti ini. Atau jangan 10, kita ganti ke 15 gini ya. Ini kita ganti 15. Ini kita ganti 15. Ini kita ganti 15. Kemudian bridge-nya juga kita ganti 15. Seperti ini ya. Untuk priority tetap aja seperti ini. Tujuannya untuk apa diganti? Agar tidak sama nilainya teman-teman ya. Nilainya yang penting tidak sama ya. Tidak sama. Kebetulan saya tidak menggunakan VLAN. Jadi VLAN ID-nya ini kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing ya. Antara port yang ada nomor 5 ini patokannya ya. Sebenarnya ini boleh diganti, boleh diganti, bukan tetap atau paten ke nomor 2 seperti ini. Boleh sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Yang penting antara port 1 dengan port LAN ini, port yang bacaan NAT sama yang bridge G ini harus berbeda teman-teman ya. Kalau di NAT yang ada bacaan NAT itu nomor 2, maka yang bridge G ini kita ganti bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Yang penting tidak sama, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita apply. Mungkin teman-teman masih ada yang belum paham, nanti kita tanya-tanya atau sharing-sharing bareng di kolom komentar teman-teman ya. Kemudian kita apply. Otomatis router ini akan melakukan rebooting. Selanjutnya akan kita coba ya, apakah settingan yang sudah kita setting tadi berhasil atau tidak. Kita cek bareng-bareng ya. Ini router yang tadi sudah kita setting ya. Maka router ini sudah memancarkan 2 sinyal ya. Satu sinyal WiFi rumahan yang mode PPPoE, kemudian yang satu sinyal hotspot yang tadi sudah kita beri nama Basmalah Hotspot 1. Kita coba tancapkan ya. Tancapkan sebuah koneksi sumber internet di WAN ya. Di sini ya, di WAN ya. Karena kita menggunakan mode PPPoE dan mode hotspot. Ini sudah saya sediakan kabelan yang mengarah ke mikrotik yang saya gunakan. Nih ya. Kita tancapkan di sini ya, di port 1 ya, yang berwarna kuning, itu ya. Kalau yang oranye merupakan LAN ya. Kita seperti ini. Oke, apakah settingan kita berhasil atau tidak? Indikatornya sudah hidup ya teman-teman ya. Sebentar itu ya. Lampu indikator WAN-nya sudah hidup. Oke, kemudian kita coba menggunakan HP Android yang saya miliki. Saya sudah berada di halaman HP Android yang saya gunakan. Kemudian saya akan coba menghidupkan atau melihat WiFi mana saja yang bisa ditangkap ya. Tadi untuk router Totolink N355RT kita buat 2 SSID. SSID yang pertama bernama Sutil Rumah. Kemudian SSID yang kedua bernama Basmalah Hotspot 1. Ternyata sudah langsung otomatis terhubung ya teman-teman ya. Itu ya, Basmalah Hotspot 1. Itu ya. Kenapa kok punya saya langsung terhubung? Kita cek YouTube ya. Karena punya saya sudah saya bypass menggunakan MAC address ya untuk HP Android yang saya gunakan. Ternyata seperti ini teman-teman ya. Sudah terhubung. Ini yang mode voucheran ya. Ini yang mode voucheran. Seperti ini. Kemudian kita coba connect ke yang mode rumahan teman-teman ya. Yang mode Sutil Rumah. Seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Kita tinggal inputkan Sutil Rumah. Tadi Sutil 1 sampai 8 ya. Kita sambungkan. Apakah juga bisa? Kita tunggu saja. Kita simpan dulu. Ternyata bisa teman-teman ya. Oke. Kembali online sudah ya. Tuh. Kita coba ke hotspot lagi. Tadi agak berat ya, mungkin masih loading. Ini yang mode voucheran ya. Yang Basmalah Hotspot 1 mode voucheran. Seperti itu ya teman-teman ya. Tuh. Cara setting satu router, yaitu router N355RT menjadi
dual mode, atau satu untuk voucheran, satu untuk wifi rumahan. Artinya satu buah router memancarkan dua SSID yang berbeda teman-teman ya. Seperti itu caranya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.